down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor por ti.
doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi kuasa pembangunan tahun 2021. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikut-Nya, yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama, melalui pembangunan ekonomi yang berbela rasa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita untuk mencapai cita-cita paling tinggi dari umat manusia, yakni hidup sejahtera. Kita awali ibadat jalan salib dengan menyanyikan lagu pembukaan Sengsara O Yesus dari Mada Bakti nomor 379. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri jalan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya dengan terlibat secara aktif dalam usaha mencapai kebaikan bersama, seperti misi yang diemban oleh Yesus Kristus sendiri, mendekati yang miskin papa, menolong yang menderita, dengan mendatangkan tahun rahmat kesejahteraan bagi semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Pemberhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan manusia sering tidak sesuai dengan asas keadilan sejati. Yang bersalah bisa bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. Fakta-fakta bisa diputarbalikan demi kepentingan tertentu. Seperti itu pula yang dialami Yesus. Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Namun, Yesus akhirnya tetap dijatuhi hukum mati. Walaupun demikian, Yesus yang diperlakukan tidak adil menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta yang rela berkorban, sebuah penyangkalan diri yang total walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi. Bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, namun kami tidak Engkau hukum, malahan Kau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, menjadi tanda tindakan solidaritas dan rasa senasib dan berbela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang Maha Kudus yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah kita berdoa.
Ya Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Pemberhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan segera kelelahan mendera tubuh Yesus, kekuatan fisiknya sudah mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak, beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Namun Yesus sadar bahwa ia harus melanjutkan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tak goyah oleh derita, sakit, dan sengsara. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sejati, terutama dengan berbela rasa kepada mereka yang menderita sengsara di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak sendirian. Bapa di surga memberi jalan Ia bertemu bundanya. Pertemuan yang sangat menggetarkan, karena dua hati kudus yang tertikam tombak dan bilah pedang menjadi bukti derita Sang Ilahi. Pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih suci. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu Engkau selalu ada di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut
karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaanmu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus kami. Tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia tidak mungkin lagi tetap berjalan memanggul salib. Maka Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk menolong Yesus memanggil salibnya. Simon tidak bisa menghindar, namun nasib yang hina itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi orang yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena kami sering tidak rela membantu sesama. Bantuan yang kami berikan sering hanya karena rasa suka dan tidak suka, disertai pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang tulus dan sempurna dalam membangun hidup yang berbela rasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian keenam, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika tergerak hatinya melihat penderitaan Yesus, walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul. Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah yang disebut teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun, balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil resiko. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronika
agar berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam rangka aksi puasa dan tobat kami ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Maka Yesus harus kembali memikul salibnya yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya, lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang terkadang sampai akhir. Itulah kurban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah kepada kami semangat tidak kenal lelah dan tidak menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Hati mereka mudah tersentuh dan menangis, namun tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Yesus malah menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka sendiri. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan kita, manusia. Itulah ajaran mulia dari Yesus, bahwa Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia.
Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berdialog dan membangun kerjasama, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan sebagai hasil indah kreativitas dari Allah, bagi manusia untuk saling berbela rasa sebagai putra-putri Allah sendiri. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sia-sia sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi. Badannya hancur dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekitar tubuhnya bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit lagi. Ia meneruskan perjalanan memanggul salib, walau semakin tertatih-tatih karena semakin beratnya beban dari dosa-dosa manusia. Itulah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa sering kami mengalami keputusasaan, tak kala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup kami. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang walaupun kecil hati. Bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko kurban, semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dicampakkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segala deritanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia.
Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati, melihat segala sesuatu, sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan, perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, pembentuk kebersamaan dan persahabatan kami sebagai satu bangsa manusia. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menerpa paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan pengampunan yang sejati, tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya Dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk bisa belajar menjadi rendah hati seperti Engkau dan mampu memperbaharui hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperingkat, cucuran darah yang mengalir pada paku, menembus tangan dan kakinya. Ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus.
Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi dalam duka karena wafat Sang Ilahi. Dia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pengakuan tentara Roma yang berkata, sungguh ia ini anak Allah, adalah bukti dari pencarian kebenarannya sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tidak ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan insani saat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah di bumi dalam persahabatan universal antara seluruh ciptaan dengan Engkau Sang Pencipta sendiri, serta demi pemulihan segenap alam dari kerusakan yang sudah amat berkepanjangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesahduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu halayak meninggalkan tempat penyaliban dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang Bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Oleh karenanya, sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta Pilatus untuk mengizinkannya memakamkan jenazah Yesus. Maka jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya, jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang menembus hati. Namun, dengan keteguhan iman dan semangat taat pada Allah, Bunda Maria tetap tabah dan percaya. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri,
yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur luka hati Bunda tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu miliknya. Proses pemakaman yang sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tidak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, Ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami semua. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Jenazahnya dimakamkan kepada Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putra-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladan Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus
menjadi bagi manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider, demi kesejahteraan semua orang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur pada Allah. Syukur. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan menyanyikan lagu pembukaan dari Madah Bakti nomor 366. Ya Tuhan, kami datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memasuki perayaan ini dengan pengalaman bersama Kristus yang baru saja kita renungkan peristiwa penderitaannya. Agar penderitaan itu juga mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang berharga. Mari hening sejenak memeriksa diri kita dan menyerahkan seluruh pengalaman kita ke hadapan Allah. Dan bersama-sama, marilah kita mengakui dan mengungkapkan sesal dan tobat kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa Prapaskah ini,
kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbaharui dengan roh-Mu untuk menyongsong pesta Paskah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepada Yusuf dan tidak mau menyapa dengannya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yesus, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita membunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilel dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu,
Ketika saudara-saudara Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan di atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh kesediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhlah nubuatnya. Dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya sendiri kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang,
Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, Dia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di bagian ini saya kembali akan memberikan katekese pendek berkaitan dengan jalan salib. Kisah sengsara Yesus dalam Injil khususnya akan kita temukan dalam Injil Lukas. Secara khusus setiap peristiwa yang ada di jalan salib itu kita temukan dalam Injil Lukas. Dan itu menjadi sumber yang sebagian besar muncul di abad ke-14. Nah, peristiwa Yesus dijatuhi hukuman mati yang muncul dalam jalan salib oleh Pilatus, Yesus yang memanggul salibnya, Simon dari Kirene yang membantu perjalanan Tuhan Yesus, perempuan-perempuan yang dihibur oleh Tuhan Yesus karena menangis, pakaian Tuhan Yesus yang ditanggalkan, Tuhan Yesus yang disalibkan, yang kemudian wafat, lalu diturunkan dari salib dan kemudian dimakamkan, semuanya tercatat dalam kitab suci. Semuanya. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata 14 perhentian itu juga ada yang tidak muncul dalam kitab suci? Mungkin sebagian kita tidak tahu. Nah, peristiwa-peristiwa yang ada dalam jalan salib ini yang tak tercatat dalam kitab suci, khususnya Injil, misalnya Yesus yang berjumpa dengan bundanya, itu enggak ada. Nanti kalau enggak percaya bisa dibaca, tidak ada. Kemudian Veronika yang mengusap wajah Yesus, juga tidak ditemukan nama Veronika. Lalu Yesus yang jatuh sebanyak 3 kali, tidak ada. Lalu bagaimana kisah itu bisa muncul dalam 14 perhentian? Nanti jawabnya di bagian terakhir. Tapi refleksinya adalah begini, dari pengalaman para peziarah yang juga kemudian ditegaskan oleh gereja. Perhentian Yesus berjumpa dengan bundanya. Menurut Injil Yohanes, tercatat bahwa Bunda Maria berada di dekat kaki Tuhan Yesus pada waktu Tuhan disalib. Dan ini membuktikan bahwa Bunda Maria ada di dekat Tuhan Yesus pada waktu putranya juga memanggul salib. Meskipun dalam Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas tak memuat ini, dan Yohanes juga tidak secara spesifik menuliskan itu, kecuali Bunda yang berada di dekat kaki Tuhan Yesus, gereja melalui refleksi para tokoh-tokoh teologi yakin bahwa Bunda Maria juga ada di tengah kerumunan orang banyak yang datang menghina, mencaci maki, tetapi juga ada di antara para perempuan yang menangisi putranya itu. Itulah sebabnya mengapa dalam perhentian jalan salib, peristiwa Tuhan Yesus yang berjumpa dengan bundanya dimasukkan di sana. Meskipun tak tercatat, tetapi para peziarah
para tokoh gereja yakin Bunda Maria ada sejak sang putra memanggul salib, bahkan ketika dia dijatuhi hukuman mati itu. Bayang sederhananya adalah kalau ada seorang anak yang kemudian harus divonis oleh sebuah pengadilan, biasanya keluarga terdekat hadir. Meskipun keluarganya itu melakukan kejahatan, apalagi tidak melakukan kejahatan, maka keluarga terdekat biasanya hadir. Untuk apa? Memberi support. Maka Bunda Maria kita yakini juga membuat hal yang sama. Tuhan Yesus jatuh ketiga kali. Tidak tertulis dalam kitab suci, tetapi dalam refleksi sangat diyakini. Tidak mungkinlah orang yang tidak makan seharian, kemudian orang yang harus menahan kantuk waktu pengadilan, setelah itu harus dijatuhi hukuman dengan penyesahan bertubi-tubi dengan hitungan cambukan. Tidak adalah orang yang bisa kuat bertahan seharian tanpa minum, tanpa makan, kemudian berjalan melalui jalan yang cukup panjang dan mendaki, lalu tidak jatuh. Maka para peziarah Eropa waktu itu juga meyakini dalam perjalanannya yang berat, yang mendaki karena tanjakan ya ke arah Gunung Golgota itu, maka mereka yakin Tuhan pun pasti pernah jatuh. Berapa kali? Mungkin berkali-kali. Tetapi mengapa dituliskan hanya 3 kali? Ini juga menjadi refleksi teologi. Angka 3 itu adalah angka yang sangat keramat dalam tradisi kekristenan. Kita mengenal Allah Tritunggal. Kita mengetahui penyangkalan Petrus yang ketiga kalinya. Tuhan Yesus mengisahkan tentang penderitaannya 3 kali. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali. Dan gereja akhirnya juga memastikan bahwa angka 3 adalah angka yang keramat. Maka digambarkanlah Tuhan Yesus yang jatuh 3 kali. Tetapi bisa saja Tuhan Yesus jatuh berkali-kali karena dosa kita. Meskipun tidak tercatat, tetapi kemudian dituliskan menjadi 3 kali karena sebuah refleksi yang panjang. Lalu yang terakhir, kisah Veronika. Bagi kita yang tidak terlalu mendalami kitab suci, kita tidak tahu bahwa Veronika memang tidak dituliskan dalam kitab suci. Tetapi Veronika ini muncul dalam tulisan-tulisan apokrif, tulisan yang tidak resmi yang ada dalam sejarah gereja. Nah, kisah Pilatus dari abad kedua mencatat ada seorang perempuan, namanya dalam bahasa Yunani itu Bernice. Perempuan yang diyakini yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus dari pendarahan. Kita ingat ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, tetapi tidak disebutkan namanya. Tapi oleh gereja dalam tradisi diyakini namanya Bernice. Lalu mengapa berubah menjadi Veronika? Veronika itu dari bahasa Latin, nah artinya Verus ikon. Verus ikon, artinya Verus itu sejati, ikon itu gambaran. Maka Veronika itu artinya gambaran manusia sejati. Untuk apa? Untuk disematkan pertama-tama bukan kepada seorang perempuan, tetapi gambaran sejati karena dari tradisi gereja yang juga diakui oleh gereja dan sekarang dihormati di gereja Santo Petrus di Roma, kerudung atau kain yang dipakai oleh perempuan tadi ternyata ditinggali oleh Tuhan Yesus skets wajahnya. Maka Veronika sebenarnya bukan merujuk pada seorang perempuan, tetapi Verus ikon artinya gambaran sejati wajah Tuhan Yesus. Karena dia perempuan, maka harus disesuaikan namanya menjadi Veronika. Karena itu perempuan. Kalau laki-laki itu kan biasanya Matius, Markus. Kalau diberubah jadi perempuan, Matea. Atau misalnya Yohanes itu Yohana gitu. Nah, karena dia perempuan, maka namanya
menjadi Veronica. Sekali lagi, ini tidak muncul dalam sebuah tradisi. Maka sekali lagi gereja merefleksikan nama Veronica itu menjadi gambaran manusia sejati yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Dan orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang lemah, dia digambarkan sebagai Veronica. Maka Tuhan Yesus itu menjadi gambar sejati yang peduli kepada penderitaan manusia. Oleh karenanya, setiap orang yang peduli kepada sesamanya, maka mereka juga adalah Veronica yang lain. Nah, ini sedikit gambaran tentang kisah-kisah jalan salib yang tidak muncul dalam kitab suci. Maka jawabannya adalah, mengapa itu muncul? Karena ini menjadi refleksi para peziarah dan kemudian dituangkan oleh para tokoh gereja dalam sebuah refleksi yang lebih teologis. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu,
dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam jiwaku
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, berkat sakramen ini kami menerima rahmat keselamatan abadi. Bantulah kami maju dalam peziarahan menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi, demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara sekalian, bersama keluarga dan komunitas dalam peziarahan kehidupan, senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, jalan salib dan perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Amin.